Ayuhal akhwan, masih kita lanjutkan bab hawa nafsu. Sudah mungkin hampir berapa bulan kita di bab hawa nafsu? Ada 32 bulan. 2 bulanan. Mudah-mudahan tak bosan. Nanti kalau mau baca tuntas ya seperti ini. Jadi kita bisa dapat yang detail-detailnya yang berkaitan dengan hawa nafsu. Macam kita bicara bab ikhlas, detail-detailnya kita dapat. Jadi bisa kita dapat ilmunya secara utuh. Secara utuh. Nanti kadang kita tidak tahu, oh masalah ini, oh ternyata gini. Kalau tidak secara detail. Maka kita baca hawa nafsu ini kita akan dapat hal-hal yang mungkin kita anggap biasa tapi itu salah. Ayo baca. من علامة اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بالواجبات. Termasuk tanda mengikuti hawa nafsu adalah cepat-cepat melakukan amal baik yang sunnah tapi malas untuk mengerjakan amal yang wajib. Biasanya nafsu itu berat untuk melakukan kewajiban karena kewajiban itu dilakukan oleh semua orang dan tidak tampak keistimewaan bagi pelakunya, seperti sholat 5 waktu yang diwajibkan kepada semua orang. Maka orang yang melakukannya tidak tampak untuk keistimewaan dan kelebihan dari orang lain. Berbeda dengan ibadah sunnah, nafsu senang melakukannya sebab tidak semua orang melakukan sunnahan. Maka bagi orang yang melakukan sunnahan akan tampak keistimewaan dari orang lain. Misalnya seseorang yang berpuasa sunnah, ia akan tampak istimewa dari orang lain. Oleh karena itu, sebuah tanda seseorang mengikuti hawa nafsu adalah cepat-cepat melakukan ibadah sunnah namun berat dalam melakukan kewajiban. Misalnya seseorang yang sesunnah mudahnya bersedekah sunnah di sana sini, dia suka menyumbang masjid, madrasah dan pesantren, tapi orang ini berat untuk mengeluarkan zakat hartanya. Ada orang yang baik di luar rumah, tersenyum dan ramah kepada orang lain, memberi sedekah kepada teman-temannya, tapi bila di dalam rumah dia menjadi kasar kepada anak dan istrinya, ia kejam dan pelit. Ada juga yang rajin menghadiri yasinan, tahlilan atau istighfar dengan penuh semangat, tapi ia malas dalam melakukan sholat 5 waktu. Terkadang ia berani meninggalkan sholat demi kegiatan tersebut. Ada pula yang sedang melakukan umrah dan haji sunnah, sedangkan ibunya serba kekurangan di rumah tanpa ada yang mengurusinya. Tetangganya banyak yang kelaparan, tapi ia tidak peduli. Ada juga orang yang mendapatkan uang lalu digunakan untuk haji, umrah atau bersedekah, sedangkan hutangnya tidak ia lunasi. Antumul yawma fi zamanil hawa fi tabi'un lil ilmi wa sayati 'alaikum zaman yakunul ilmu fi tabi'an lil hawa. Kalian para sahabat sekarang berada di zaman hawa nafsu, ikut kepada ilmu, dan akan datang pada kalian sebuah zaman ilmu ikut kepada hawa nafsu. Muhammad bin Abi Al-Ward berkata, manusia binasa sebab 2 perkara: sibuk melakukan amalan sunnah tapi meninggalkan yang fardu, dan melakukan amal zahir dengan mengabaikan keikhlasan hati. Mereka terhalang dari sampai ke tujuannya kepada Allah karena sebab meninggalkan yang pokok, yaitu keikhlasan. Al-Khawas berkata, makhluk terputus dari Allah sebab 2 hal. Pertama, mereka melakukan sunnah tapi meninggalkan kewajiban. Kedua, mereka melakukan amal-amal zahir dan tidak memperhatikan keikhlasan dalam amal tersebut. Sedangkan Allah enggan menerima amal yang dilakukan kecuali disertai dengan keikhlasan dan sesuai dengan kebenaran, cocok dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kesimpulannya, janganlah sibuk mengejar amal sunnah kecuali setelah selesai tugasnya dalam melaksanakan kewajiban. Sebab sunnah tidak benar kecuali setelah fardunya selamat. Sebagaimana laba keuntungan dalam berdagang itu tidak murni kecuali setelah kembalinya modal. Ya, jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih.
Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah, min alamati ittiba'il hawa al-musara'atun ilan nawafilil khairat wat takasuli anil qiyami bil wajibat. Termasuk tanda mengikuti hawa nafsu adalah cepat-cepat melakukan amal baik yang sunnah, tapi malas mengerjakan amal yang wajib. Nah, itu tandanya kita mengikuti hawa nafsu. Kalau perkara yang sunnah, Masya Allah giatnya. Tapi begitu hal yang wajib, dia berleha-leha malas. Itu sebagai tanda kamu mengikuti hawa nafsu, bukan mencari keridhaan Allah. Ini banyak yang terjadi. Jelas. Al-musara'atu ilan nawafilil ibadat ma'at takasuli anil wajibat min alamati ittiba'il hawa la libtigha'i mardatillahi ta'ala. Bersegera kepada ibadah-ibadah yang sunnah, yaitu rajin, gemar melaksanakan ibadah sunnah, serta malas, berat melaksanakan perkara yang wajib, melaksanakan kewajiban-kewajiban. Itu tandanya kita mengikuti hawa nafsu, bukan mencari keridhaan Allah. Ya, bukan mencari keridhaan Allah. Artinya gini, kita solat sunnah rajin, Masya Allah, tapi solat yang wajib malas, berat. Solat duha rajin, tapi solat yang wajib malas. Nah, sedekah yang sunnah rajin, sedekah sana, sedekah sini. Sedekah yang wajib berat, itu zakat. Menuntut ilmu yang wajib berat, menuntut ilmu yang sunnah semangat. Nah, itu pertanda langkahnya kita tidak lurus. Itu pertanda langkahnya kita tidak benar. Itu pertanda bahwa langkah kita tidak betul. Karena bukan mencari keridhaan Allah, tapi yang dicari adalah menunaikan kehendak, keinginan hawa nafsu. Nah, fayajibu 'alal insan an yuqaddimal wajibat 'alan nawafil. Wajib, bukan sunnah ya, wajib atas seseorang mendahulukan perkara-perkara yang wajib atas perkara-perkara yang sunnah. Yang kita utamakan, wajib bagi kita mengutamakan perkara yang wajib dari perkara yang sunnah. Illa an takuna min kamalihi, kecuali perkara-perkara yang sunnah itu merupakan kesempurnaan dari perkara yang wajib. Jelas ya? Kecuali perkara yang sunnah itu merupakan kesempurnaan dari perkara yang wajib. Boleh kita dahulukan yang sunnah. Itu boleh didahulukan. Seperti apa? Kanawafilil qabliyah wal ba'diyah. Seperti solat sunnah qabliyah atau ba'diyah. Karena dua sunnah ini merupakan kesempurnaan dari solat yang wajib. Jelas. Falahu yuqaddimuha 'alal wajib. Boleh dia mendahulukan dua solat sunnah ini atas yang wajib. Li'annaha, karena dua sunnah qabliyah sama ba'diyah ini tu'inu ala hudir fihi, membantu kehadiran hati, membantu kekhusyuan hati. Ya. Allazi huwa ruhu fihi, karena kehadiran hati adalah merupakan rohnya pada yang wajib itu. Jelas. Jadi umpamanya, contohnya kita ada qada salat wajib atau solat yang fardu. Ya. Kita ada ketinggalan solat yang fardu. Wajib tidak kita mengqadanya? Wajib. Ya. Dan wajib dengan menyegerakan mengqadanya apabila solat yang ditinggalkan itu tidak ada uzur. Wajib menyegerakan. Kalau kita tunda, semakin kita tunda semakin berdosa. Nah,
Dan sunnah menyegerakan kalau yang ibadah yang kita tinggalkan, solat yang ditinggalkan itu karena uzur, ada uzur. Contoh yang tidak uzur. Orang udah azan subuh. Dia kan udah azan subuh. Dia sudah bangun, tapi masih tergolak-golek di tempat tidur, tak mau bergerak-bergerak. Udah bangun, dengar dia azan. Masih tergolek, tidur. Bangun jam 7. Nah, ini dia meninggalkan subuh, tidak ada uzur. Ini bukan ada uzur, karena dia sudah sadar. Sudah bangun, sudah sadar, tapi masih tergolek. Bolak-balik sana, bolak-balik sini, nguap, tidur. Jam 7 bangun. Ini tidak boleh ditunda, disegerakan. Mau makan dulu, tidak boleh. Mau makan pagi dulu, tidak boleh, segerakan. Semakin kita nunda, semakin dosa. Karena kita ninggalkannya tanpa uzur. Ada lagi orang yang meninggalkan uzur. Dia tidur. Andai kan tidur jam 1, jam 12 tidur. Bangun, tak bangun jam 7. Dia tidak ada dengar azan, tidak ada dengar orang solat. Kan? Ini namanya meninggalkan karena uzur. Dari uzur solat kan, yaitu ketiduran. Ya. Ini boleh dia menunda. Tapi disunahkan mensegerakan. Andaikan dia mau mandi habis mandi makan dulu, silahkan. Karena meninggalkan ibadah itu karena uzur. Jelas ya? Meninggalkan ibadah itu karena uzur. Kalau tidak ada uzur, langsung solat. Tidak, ana mau sarapan, habis sarapan, tidak boleh. Semakin kita nunda, dosa. Karena kita ninggalkannya tanpa uzur. Jelas ya? Nah, di dalam mengqada yang wajib ini, andaikan solat subuh. Yang dinamakan ibadah sunnah untuk kesempurnaan solat subuh apa? Solat 2 rakaat sebelum subuh. Jelas ya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jadi contoh kita ketinggalan subuh. Kalau kita mengqada solat subuh, apakah kita harus mengqada solat sunnah subuh, solat sunnah sebelum subuh, atau langsung wajib? Ya, itu solat sunnah diqada juga. Nah, kemudian solat dulu sunnah 2 rakaat, qabliyah, baru masuk solat subuh, solat sunnah, solat wajib, solat subuh. Di sini kan boleh. Berarti dia mendahulukan yang sunnah daripada yang fardu. Ya. Kenapa boleh mendahulukannya? Karena yang sunnah itu untuk menyempurnakan yang fardu ini. Solat sunnah qabliyah ini kenapa disyariatkan? Untuk apa? Kata orang, untuk memanaskan hati kita. Atau untuk menghadirkan hati kita. Supaya waktu kita masuk solat fardu, hati kita udah benar. Nah, andaikan kita andai kita sibuk di luar, zuhur, andaikan solat zuhur, ya kan, otak masih toko ini kerjaan, langsung masuk solat fardu terganggu. Solat ibadah terganggu. Tapi kalau kita mulai dengan qabliyah dulu, qabliyah ni masih ada pikiran toko, semua kerjaan. Nanti masuk solat yang fardunya udah pemikiran ini tak ada lagi dah. Udah tumpah di qabliyahnya. Udah panas udah tenang hatinya. Tapi kalau kita tidak qabliyah, pekerjaan di luar itu akan mengganggu solat kita. Jelas? Jadi qabliyah itu dianjurkan, yaitu untuk menghadirkan hati kita agar nanti ibadah yang fardu ini menjadi sempurna. Jelas? Maka diperbolehkan mendahului qabliyah ini. Itu gunanya untuk menyempurnakan. Adapun untuk ba'diyah, menutupi kekurangan. Mungkin di solat fardu ada kekurangan khusyuk. Kita tutupi dengan ba'diyahnya, setelahnya. Jelas? Jadi qabliyah itu untuk memanaskan atau menenangkan hati kita. Jadi pikiran-pikiran yang luar itu tumpah di situ. Enggak, karena akan masuk di dalam solat. Tapi ketika di waktu solat qabliyah sudah keluar pemikiran-pemikiran itu, udah masuk
solat fardu ini kalaupun ada kurang dah. Udah kurang. Tapi kalau dah risau dari luar gitu, udah kakak kikik di luar, langsung solat fardu, masuk terganggu. Itu fungsinya qabliyah dan ba'diyah untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari solat fardu itu. Maka dua solat ini boleh kita dahulukan daripada yang wajib dalam mengqada'nya. Karena solat ini untuk menyempurnakan solat fardu tersebut. Jelas? Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbu" ila akhiril hadis. Allah berfirman, tidaklah hambaku beribadah kepadaku dengan ibadah yang paling aku sukai, yaitu dengan melaksanakan kewajiban. Ingat ya, ibadah yang paling Allah sukai, ibadah yang wajib. Itu yang paling Allah suka. Nah, kalau kita melaksanakan yang wajib, itu yang paling Allah suka. Nah. Dan kemudian setelah itu hambaku senantiasa beribadah kepadaku dengan yang sunnah. Setelah yang wajib baru yang sunnah, hatta uhibbu, sehingga akhirnya aku cinta kepada hamba tersebut. Nah, jadi ibadah yang wajib dibandingkan ibadah yang sunnah itu ganjaran lebih besar yang wajib 70 kali lipat. Yes. Ibadah yang wajib berapa? 70 kali lipat. Andaikan kita ibadah yang wajib ni dapat duit 70,000. Ibadah yang sunnah dapat berapa? 1,000. Ya. Ibadah yang sunnah 1,000. Karena apa? Karena Allah paling suka. Yang paling Allah suka yang wajib. Bukan yang sunnah. Yang paling Allah suka. Nah, jadi apabila orang yang melaksanakan yang sunnah dengan rajin, pahalanya sedikit, imbalannya yang sedikit, dan Allah pun tak begitu suka. Jelas tak? Allah pun tak begitu suka. Dan Allah suka ketika menyambung yang wajib dia semangat, kemudian laksanakan yang sunnah, di situ akan datang cintanya Allah. Jadi ganjaran ibadah yang sunnah itu sedikit dan tidak kurang, bukan tidak disukai, kurang sukanya. Tapi ibadah yang fardu sangat disukai oleh Allah dan ganjarannya besar. Nah, artinya kalau kita beribadah karena Allah, kita akan lebih semangat ke mana? Yang wajib. Dan yang wajib paling kita utamakan. Kalau kita lebih semangat yang sunnah dari yang wajib, berarti bukan mencari keridaan Allah. Jelas atau tidak? Ya kan? Karena apa? Solat yang fardu paling Allah sukai. Solat yang fardu ganjarannya lebih besar. Solat sunnah Allah suka, tapi tidak sedikit sekali sukanya Allah dan ganjarannya sedikit. Lalu kita semangat dengan yang sunnah, lemah dengan yang wajib. Mungkin ke inti mencari ridha Allah? Tak mungkin, tak nyambung. Kalau kita mencari ridha Allah, maka yang paling kita semangat adalah yang wajib. Karena di situ Allah sangat suka. Dan ganjarannya besar. Jelas. Sya'nun nafsi ayyadkhula alaihi alwajibu limusharakatin nas laha fi iz jullan nas yaf'alunahu fala yadhharu laha maziyatun ala ghairiha wa hiya abadan tuhibbul khususiyyah bi khilafin nawafil fa innaha qad tanfaridu biha 'anil nas imma li talabil madhi
wa thana' atau talabil ujur, wa hadha min huduzin nafsiyah al-jaliyah al-khafiyah. Ya. Keadaan nafsu kita, ya. Kondisi nafsu kita, nafsu ini, bahawa dia memang berat dalam melaksanakan yang wajib. Tak heran, nafsu ini berat melaksanakan wajib. Kenapa dia berat melaksanakan wajib? Apa sebabnya nafsu berat dengan wajib? Tak ada bagiannya, tak ada yang istimewa. Solat 5 waktu, apa istimewa? Orang semua melakukan, tak ada hal yang istimewa. Jelas? Tak ada yang istimewa. Karena umumnya orang melakukan. Tak ada orang bilang dia ni rajin solat jadi wali Allah, tak ada. Karena solat 5 waktu. Yang artinya ini umum. Semua orang melakukannya, tak ada istimewa di situ. Yang artinya tak ada bagian nafsu di situ. Bagian nafsunya tak ada. Maka nak bagi nafsu itu tak ada kelebihannya dalam solat fardu ni, tak ada keutamaan, tak ada keistimewaan, tak ada situ bagian nafsu di situ. Sedangkan nafsu ni suka dengan hal istimewa, hal yang khusus, dipandang orang istimewa, dipandang orang khusus, itu nafsu suka. Kalau solat wajib tak ada tempat dia, tak ada yang istimewa. Orang semua banyak solat. Mau bagaimana kita mau besar kepala, semua orang solat. Jelas? Tak ada bagian nafsu di situ. Ya, jelas? Yang artinya semua orang melakukannya. Tapi kalau solat sunnah beda. Itu kita solat tahajud, nampak tak istimewa sama orang? Rajin tahajud. Ya kan yang sunnah kan? Beda sama orang langsung. Tak semua orang bisa melakukannya. Ya, kalau solat fardu biasa, nafsu tak ada bagian di situ. Ya. Kalau tahajud ada bagian nafsu. Karena apa? Ada bagian nafsu. Nampak keistimewaannya. Nampak kelebihannya. Karena tak semua orang bisa melaksanakan solat tahajud. Ya. Jadi ketika solat ini ada keistimewaan, nafsu suka di situ. Ya. Jelas atau tidak? Nafsu ada peluang nafsu di situ. Ya. Jadi tujuan agar dipuji, disanjung, Masya Allah dia solat tahajud tak pernah tinggal, nampak. Tak ada orang bilang, Masya Allah dia solat 5 waktu. Umum, banyak orang. Masjid pun penuh. Ada orang. Jadi tak ada istimewa. Tak ada peluang nafsu itu, tak ada. Jelas? Peluang nafsu tak ada. Bagian nafsu itu tak dapat. Tapi kalau solat sunnah, ada bagiannya. Orang ngomong istilah tahajud Masya Allah tak tinggal, ada. Ada istimewa. Ya. Jelas ya? Jadi ketika solat sunnah ini peluang nafsu, andil nafsu itu ada. Ya. Karena nampak ada keistimewaan. Jadi ketika seseorang itu semangat di dalam ibadah sunnah dan dia lemah, berat dalam ibadah yang wajib, yang artinya dia bukan mengharapkan keridhaan Allah, dia mengharap pujian manusia. Yang artinya di situ nampak sekali kamu mengikuti hawa nafsumu. Karena nafsu suka dipuji, suka disanjung. Karena ada bagiannya, semangat dia. Sembayang duha, semangat. Sembayang tahajud, semangat. Gitu solat zuhur, melewat sana, melewat sini. Solat azan, melewat sana, melewat sini. Jelas. Kalau orang seperti itu, dalam hal yang sunnah dia semangat, dalam yang hal yang wajib dia lemah, itu sebagai tanda dia mengikuti hawa nafsu. Jelas? Karena ada bagian nafsu di situ. Ya. Ada tujuannya, ingin dipuji, maka dianjurkan solat sunnah itu di mana? Di rumah. Karena memang ada yang tukang nyapu ni ngipas ada. Tinggal orang senyum mak tengok, tinggal orang geleng kepala jadi tadi. Jelas? Tinggal tengok mata orang enggak? Orang kata dengar, Masya Allah ya. Oh, dan jadi. Tambah lama dia berdiri.
Jelas? Paham atau enggak? Karena di situ ada andil. Kalau yang fardu enggak ada, maka nafsu berat. Kalau yang sunnah, semangat. Jadi kalau ada kondisi kita seperti itu, dalam hal yang sunnah kita semangat, dalam yang wajib kita lemah, berat, betulkan. Berarti tujuan kita bukan mencari keridhaan Allah, ada tujuan yang lain. Kalau kita memang tujuan untuk mencari keridhaan Allah, maka yang paling semangat dalam ibadah kita adalah yang wajib, bukan yang sunnah. Karena di situ yang paling Allah sukai dan di situ pahalanya yang paling besar. Tapi di mata manusia biasa. Orang bagikan zakat biasa enggak? Biasa. Orang bagikan sedekah. Zakat orang 100 juta. Duit harta banyak. Gitu dia sedekah 100 juta. Beda enggak? Beda. Jelas. Ada yang sunnah ini ada istimewanya. Ada yang wajib ni umum. Maka situ bagian nafsu itu tidak besar. Maka dia berat. Jelas ya ikhwan. Kala Ibrahim Al-Khawwas, Inna Allah la yakbalu min amilin amala illa bisidqi wa isabatil haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan orang yang beramal kecuali dengan kejujuran dan kebenaran. Ya. Jadi Allah menerima ibadah kita kalau kita jujur dan benar, yaitu ikhlas dan benar. Nah, kalau udah sunnah dia semangat, lalu melalaikan yang wajib, udah tidak benar lah tu. Nah, itu tidak mungkin diterima oleh Allah. Allah akan menerima amalan dua, jujur dan benar. Kalau solat fardu diabaikan, ya kan? Solat sunnah semangat, itu dah tak benar. Ya. Andaikan orang ini banyak solat qada'nya, qada' puasanya. Andaikan dia sudah 30 tahun tak solat. Andaikan solat dulu umur sampai 50 tahun solat, paling maghrib atau solat hajat. Solat lain tak ada. Akhirnya tobat, sadar, saya umur 50 tahun. Ini yang harus dilakukan, dia mesti membayar, giat membayar. Tapi terkadang dia malas mengqada, tarawih rajin, solat duha rajin, witir rajin. Ini sudah mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Kalau kita ada qada, utamakan qada dulu. Duha tinggalkan dulu. Yang witir tinggalkan dulu. Utamakan yang qada. Utamakan yang qada dulu. Karena apa? Yang qada itu yang Allah sukai. Daripada inti solat duha. Ya. Daripada kalau ada mengqada solat yang wajib, maka utamakan yang wajib. Itu yang Allah lebih sukai. Daripada solat tarawihnya kita, daripada witirnya kita, daripada duanya. Kalau masih ada hutang, selesaikan, fokuskan dengan hutang itu. Jelas. Kalau ada bisikan mengatakan, mak sayang pula solat duha ni, mau tinggalkan, itulah namanya tipu dayanya. Sayang solat duha ditinggalkan. Yang artinya lebih mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib. Kalau ada kepikiran gitu, oh sayanglah, anak ni mau rutinkan duha, sayang duha ni. Itulah yang salah. Kenapa ente sayang duha? Kenapa ente tidak sayang qada? Sedangkan solat qada Allah paling suka. Solat qada pahalanya lebih besar. Solat duha tidak begitu Allah suka. Dan pahalanya tidak sebesar solat qada. Kenapa ente masih bimbang? Masih sayang? Seharusnya ente sudah bulat hati ente. Hati kita seharusnya sudah bulat. Tak ada. Tetap qada dulu. Kenapa qada? Allah suka di situ. Kenapa qada? Di situ yang Allah paling suka. Di situ pahalanya yang besar. Jelas? Kalau nafsu enggak.
Kalau nafsu nengok ghadab, tak ada bagian nafsu. Maka ghadab itu paling berat. Itu dengar orang pahala solat duha, dia mau baca, mau solat. Tapi pahala ini dia ini yang sunnah-sunnah luar biasa. Yang ghadabnya berapa lama tak ada dilakukan. Ini tandanya dia mengikuti hawa nafsu. Kalau dia mencari keridhaan Allah, yang mana yang paling Allah sukai? Yang mana yang paling besar pahalanya, itu yang kita ambil. Jelas? Ini kan banyak. Salat qada ada. Salat sunnah, jongkak-jongkik. Seharusnya qada dulu. Kalau ada bisikan di hati, sayang, anak ni udah rutin solat ini. Sayang dari mana? Jelas? Sayangnya dari mana? Yang harus sayang tu sayang. Anak qada belum selesai. Masa ente lebih sayang solat sunnah daripada solat qada? Jelas? Terkadang ada bisikan itu. Oh sayang ini. Itu semua membatalkan. Itu solat sunnah, letih dah, qada tak lakukan. Solat sunnah letih, qada tak lakukan. Itu tipu daya nafsu namanya. Selesaikan qada, tak usah itu rambang. Duha, solat sunnah yang lain dah nanti. Yang wajib dulu yang utama. Itu prinsipnya yang wajib yang paling akan Allah sukai. Yang wajib lebih besar pahala daripada sunnah. 70 kali lipat. Jelas. Biasa orang mau mulai ibadah lama, dia tidak sadar. Fokus sunnah, wajib ditinggalkan, lemah, salah jalan itu. Ya, tapi tidak boleh tak kita patahkan. Arahkan dia untuk yang fardu yang utama. Itu yang Allah sukai. Itu yang dicintai Allah. Kalau memang kita mencari keridhaan Allah, maka itu jalan-jalannya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Utamakan yang wajib. Utamakan yang wajib. Di otak kita simpan betul bahawa yang wajib yang paling utama. Di situ Allah paling suka. Tak mungkin kita dapat cintanya Allah dengan ente lemah dalam wajib, giat dalam sunnah tidak. Karena yang paling Allah sukai adalah yang wajib. Utamakan yang wajib. Buat diri kita semangat dalam yang wajib. Karena Allah suka. Karena pahalanya besar. Saya ibadah untuk mencari keridhaan Allah. Bukan untuk memuaskan nafsu. Bukan mau menyenangkan nafsu. Jelas? Qala Muhammad ibn Abil Warid, halakal khalqi fil hirfain. Muhammad Abil Wardi berkata, binasanya manusia itu pada dua pekerjaan. Istighaluhu bin nafilah wa tadi'u bil faridah. Ya, pertama, dia sibuk dengan sunnah. Dia sibuk dengan sunnah dan meninggalkan kewajiban. Sibuk melakukan perkara-perkara yang sunnah. Dan banyak kewajiban yang terabaikan karena sibuknya dia dengan yang sunnahnya. Ya. Yang kedua, wa amalul jawarih bila muwaza'atil qalbi. Beramalnya anggota tubuh tapi hati lalai dari Allah. Anggota tubuhnya beribadah, hatinya entah ke mana. Dan penyebab hati lalai, ya ini juga. Kita lebih mengutamakan nafsu daripada keridhaan Allah. Salat, kita lebih mengutamakan yang sunnah. Amal, kita lebih mengutamakan yang sunnah. Sehingga yang kita lakukan adalah untuk memuaskan nafsu kita. Maka dalam amal itu kita lalai. Tapi kalau kita beramal, kita mengutamakan keridhaan Allah, di situ akan hadirnya kekhusyuan dalam hati kita. Jelas? Nah. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, man kanat til fadail, barang siapa yang sunnah-sunnah ahamma ilaihim, itu lebih penting min adail faraid,
dari menunaikan yang fardu-fardu, fahuwa makhdub, maka orang ini tertipu. Orang ini terperdaya. Kalau dia mementingkan yang sunnah diutamakan, yang wajib dilalaikan, dia tertipu. Artinya tertipu di sini apa? Tak ada pahala yang dia dapatkan. Dikira dia bagus dapat, padahal tak ada. Ini tertipu maksudnya. Dia tertipu. Dia merasa sedekah besar, zakat tak ada, dia merasa udah pahalanya besar. Salah, dia tertipu. Tertipu dengan nafsunya. Kalau orang lebih mengutamakan yang fardu dan melalaikan yang wajib, dia adalah terperdaya. Dia tertipu, terperdaya dengan nafsunya. Tara minhum man syaghala fin nawafilil qiyam was-siyam wal haji wal umrati kulla am wa ma ashbaha dhalik wa huwa ghairu mutadarikin lima fata minhum minal wajibat wala mutahallilin lima lazima zimmatahum minadh dhulumat wat tabi'at wa ma dhalika illa li'annahum la yabtaghuna mardatillah bal yabtaghuna hawa anfusihim. Katanya, engkau melihat banyak sebagian manusia, orang yang rajin, orang yang sibuk dengan solat sunnah, sibuk dengan puasa sunnah, sibuk dengan haji dan umrah tiap tahun, atau yang seumpamanya. Sedangkan dia memperdapati banyak kewajiban-kewajiban yang luput dari dia. Yaitu kita rajin solat sunnah, puasa sunnah rajin, padahal hutang wajib masih banyak. Hutang solat fardu masih banyak, tapi solat sunnah rajin. Naik haji umrah yang sunnah tiap tahun, tapi kezaliman tidak dituntaskan kepada orang. Mungkin ada dulu dia nipu orang, kemudian dia taubat, ada kezaliman, itu tuntaskan dulu, itu yang wajib. Tapi dia sibuk ibadah umrah haji setiap tahun, tapi kezalimannya dia tidak tuntaskan, tidak membayarkan, padahal dia mampu untuk membayarnya. Yang sunnah dia rajin, yang wajib dia abaikan. Bahwa ibadahnya itu bukan mencari keridhaan Allah, orang yang seperti itu, tapi mereka memperturut hawa nafsunya. Kita haji umrah setiap tahun, utang ada, udah jatuh tempo, ada dia fokus naik haji, padahal bayar utang hukumnya wajib. Dia mampu bayar, dia bisa bayar, tapi dia mengutamakan yang sunnah daripada wajib. Orang-orang seperti ini ibadahnya bukan mencari keridhaan Allah, tapi untuk memuaskan hawa nafsunya. Kalau dia mencari keridhaan Allah, maka dia akan mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Dia akan mengutamakan membayar hutang dulu, atau dia ada kezaliman, dia selesaikan dulu kezaliman. Itu yang Allah suka, itu yang Allah cintai. Jelas ya? Atau dia nyumbang masjid, buat sini, sedekah sini. Begitu ada orang nagih hutang, dia berat. Bangun masjid, Masya Allah, sedekah sana, sedekah pesantren, sedekah masjid, hutang tak terbayar-bayar. Yang sunnah dia semangat, yang wajib dia abaikan. Kalau nyumbang masjid 100 juta, 40 juta, hutang orang tak dibayar. Udah jatuh tempo, orang nagih, saya mengamuk orang tu nagih. Ini tertipu sama hawa nafsu. Dia lebih mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib. Yang harus diutamakan wajib dulu. Dan kita harus ingat, wajib itu yang paling Allah sukai.
kita umrah, haji yang sunnah, dengan membayar hutang yang wajib. Bahawa membayar hutang yang wajib ini lebih Allah sukai dari umrah dan haji yang sunnah. Kita bangun masjid, nyumbang orang, mantu orang sana sini, hutang tak bayar, padahal itu wajib. Dengan kita membayar hutang, daripada amal yang kita lakukan ini yang terbaik, 70 kali lipat. Jelas? Kala Daud alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, beliau berkata, Rabbi aina ajiduk. Kata Nabi Daud alaihissalam, wahai Tuhanku, di manakah aku akan mendapati engkau? Aina ajiduk, di manakah aku akan mendapati engkau? Maksudnya, di manakah aku akan mendapati keridhaan engkau? Di manakah aku bisa mendapati rahmatnya engkau? Di manakah aku bisa mendapatkan gabulnya engkau, penerimaan dari engkau? Faqala lahu, Allah menjawab, faqala lahu utruk nafsak, tinggalkan nafsumu. Tinggalkan nafsumu. Ketika engkau meninggalkan nafsumu, kamu akan mendapatkan keridhaan Allah, kamu akan mendapatkan rahmat Allah, amalmu diterima oleh Allah. Nah, di mana kita bisa menemukan Allah? Tinggalkan nafsumu. Kamu akan bertemu dengan Allah, kamu akan sampai kepada Allah, kamu akan mendapatkan keridhaan Allah, kamu akan mendapatkan rahmat Allah, kamu akan mendapatkan kabulnya amal kamu. Jelas? Jadi kalau kita beribadah semata-mata karena Allah, jangan ada nafsu di dalamnya, jangan ada kesenangan nafsu, maka disitulah keridhaan Allah yang kita dapat. Karena ketika ada andil nafsu, maka disitulah dia akan merusak keikhlasan kita kepada Allah. Tujuan kita tidak lagi semata-mata karena Allah, tapi tujuan kita adalah memuaskan hawa nafsu kita. Jadi kesimpulannya, ya, jadi kalau kita banyak utang yang fardu, segerakan dulu selesaikan. Solat yang fardu, selesaikan dulu, tidak usah kambang, duha ataupun tidak usah kambang. Lakukan yang sunnah, ganti dengan qada yang solat, ya, kecuali qabliyah ba'diyah, karena ini untuk menyempurnakan solat yang fardu, ya. Jadi kalau ada kata-kata mengatakan sayang solat duha ini, sayang solat ini, jangan kita dengarkan, itu bisikan nafsu. Kita harus pahami yang wajib yang paling Allah sukai. Ibadah itu bukan yang kita sukai, tapi yang Allah sukai. Karena kita beribadah untuk mencari keridhaan Allah, bukan untuk mencari keridhaan kita sendiri. Jelas ayuhal ikhwan? Cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.